Kang Mas Bayu, pendengar Radio Suara Kudus dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Sehat, tetap semangat beraktivitas ya, walaupun cuacanya sedikit mendung, semoga tidak menyurutkan semangat Anda, Kang Mas Bayu. Lika hadir pagi ini di talk show bersama Kodim 0722 Kudus. Spesial sekali, pagi ini kita akan mengulas seputar rekrutmen prajurit TNI Angkatan Darat. Nah, pagi ini sudah hadir Kang Mas Bayu narasumber spesial kita. Karena Lika juga penasaran banget nih ya. Baru pertama kali ketemu langsung nih dengan Bapak Komandan Kodim 0722 Kudus. Kita sapa Pak Letkol Infanteri Hermawan Setiabudi M. Han. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Lika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Mbak Yu, pendengar setia Suara Kudus 88 FM, radionya Wong Kudus. Selamat pagi juga. Gimana kabarnya Pak? Lika sebutnya panggilnya Pak Hermawan, Hermawan atau ya, Pak Budi? Boleh. Hermawan boleh. Pak Hermawan. Ya. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat Mbak. Mbak sehat juga Mbak ya? Sehat juga Pak. Semangat sekali pagi ini saya bisa ketemu Pak Hermawan ya Pak ya. Mungkin sebelum kita masuk ya Kang Mas Mbak Yu ke bincang-bincang kita ya seputar rekrutmen prajurit TNI Angkatan Darat, mungkin Pak Hermawan bisa nih menyapa Kang Mas Mbak Yu yang ada di rumah pagi hari ini. Silahkan Pak. Selamat pagi para pendengar setia Kang Mas Mbak Yu, Radio Suara Kudus 88 FM. Harapan saya selaku Komandan Kodim Kudus mengharap agar Kang Mas Mbak Yu yang ada di wilayah Kudus tetap sehat, tetap semangat menjalankan aktivitas. Jangan lupa tetap berdoa agar kegiatan lancar. Demikian Mbak. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak ya. Semoga Mas Mbak Yu tetap semangat hari ini ya Pak ya. Baik. Nah, kali ini pembahasan kita seputar rekrutmen prajurit TNI Angkatan Darat. Tapi Lika sebenarnya lebih pengen kenal dulu nih sama Kodim 0722 Kudus ya. Mungkin ya, kita bisa kenalan dulu ya. Boleh. Dengan Kodim 0722 Kudus. Mungkin Pak Herman bisa nih menceritakan sedikit ya seputar profil dari Kodim 0722 Kudus. Silakan. Ya. Terima kasih Mbak Lika. Jadi kita Kodim 0722 Kudus itu adalah suatu organisasi militer yang membawahi teritorial di wilayah Kudus, di mana kita terbagi menjadi 9 koramil yang membawahi 9 kecamatan yang ada di wilayah Kudus. Tentunya tugas utama dari teritorial, ya, kita menggalang masyarakat, membina masyarakat agar terwujudnya kemanunggalan TNI dengan rakyat, harapannya agar pembangunan tetap berjalan dengan lancar. Itulah keberadaan Kodim ini gunanya untuk seperti itu Mbak. Oke, ya. Baik. Untuk masyarakat pastinya ya. Betul, mengabdi untuk masyarakat Mas Mbak Yu. Nah, untuk rekrutmen prajurit TNI Angkatan Darat sendiri ini sudah dibuka mulai kapan nih Pak? Oke, jadi rekrutmen TNI Angkatan Darat yang sekarang berjalan adalah untuk penerimaan Tamtama PK nanti tahun 2025. Namun pendaftaran online sudah dimulai dari tanggal 23 Desember sampai dengan nanti 29 Januari. Jadi masih ada waktu 5 hari lagi. 5 hari lagi ya, Mas Bayu. Maka bagi putra-putri terbaik bangsa yang mau mendaftar menjadi prajurit TNI, silakan monggo. Prajurit TNI Angkatan Darat mendaftar, masih ada waktu 5 hari lagi untuk membuka website pendaftaran di www.ad-rekrutmen-tni mil-id Tamtama Angkatan Darat. Tamtama Angkatan Darat. Baik. Untuk antusiasmenya sendiri nih menurut Bapak gimana nih Pak? Antusiasme sekarang masih berjalan dengan bagus, cuma saya mengharapkan animo yang maksimal karena memang Angkatan Darat sekarang sudah membutuhkan banyak prajurit untuk mengisi satuan-satuan baru ya, karena kita ini adalah untuk membuka satuan-satuan baru ini kan butuh pegawai yang benar-benar mumpuni, makanya kita membutuhkan generasi penerus yang benar-benar berkualitas. Makanya animonya harus ditingkatkan lagi. Makanya gunanya kita podcast biar masyarakat semakin ingin tahu, kemudian mencoba dan akhirnya kita mendapatkan bibit-bibit unggul untuk menjadi tentara Angkatan Darat. Demikian. Baik. Terima kasih banyak. Jadi untuk Kang Mas Mbak ya mungkin putra ya ini bisa mendaftarkan diri ya. Kalau bingung nih daftarnya gimana nih? Bisa langsung datang atau kita daftarnya online? Ternyata sekarang online dulu ya Pak ya? Daftarnya online atau bisa langsung datang ke Kodim nih Pak? Bisa juga? Bisa. Jadi bagi mungkin orang tua yang ataupun putranya sendiri yang ingin mendaftar sebagai Tamtama, selain membuka website tadi, bisa juga lebih jelasnya mendatangin Kodim 0722 Kudus, ataupun kalau lagi berjalan ke Semarang bisa langsung ke Agenda 4 di Ponegoro,
ataupun kalau lagi ke Salatiga bisa ke Ajen Rem Salatiga. Semua nanti kita akan menjelaskan detail, tidak ada yang ketinggalan, semua harus detail. Lengkap sekali Iya. nanti ya. Jadi tidak usah ragu-ragu, tidak usah malu-malu untuk Mas Mbak Yu mungkin yang juga putranya ingin sekali ya kan Iya. daftar jadi prajurit TNI AD lebih tepatnya gitu ya, bisa datang online juga, bisa datang ke Kodim 0722 Iya. Kudus juga. Nah, kita masuk ke persyaratannya. Oke. Pasti Kak Mas Mbak Yu pengen tahu, susah nggak ya ternyata untuk daftar prajurit TNI ini? Biasanya kan waduh udah chill sendiri ya Iya. nyalinnya gitu ya Pak ya. Tenang Kak Mas Mbak Yu. Banyak nggak sih syarat-syarat nih untuk mendaftar jadi peserta prajurit TNI khususnya Angkatan Darat ya, Tamtama ini Pak ya? Iya. Silakan. Tentunya apabila kita membuka websitenya rekrutmen TNI AD Tamtama Angkatan Darat, tentunya itu sudah lengkap dijelaskan apa yang perlu disiapkan. Namun akan saya rincikan beberapa persyaratan yang utama, ya tentunya selain warga negara Indonesia, kemudian beragama, kemudian setia kepada Pancasila. Ini yang terutama di umur nih. Umur paling rendah 17 tahun 9 bulan. Dan paling tinggi nanti 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan. Nah, itu bisa dihitung, oh ini anaknya masih bisa ikut masuk atau umurnya kurang atau umurnya lebih. Nah, itu sebagai batasan. Iya, minimal berarti ya Pak, minimal 17 tahun 17 tahun 9 bulan. Nah, pada saat pembukaan pendidikan. Pada saat nanti dibuka pendidikan dia berumur itu. Kemudian maksimal 22 tahun saat pembukaan pendidikan. Oke. Umumnya ya. Ya. Ada lagi Pak yang lain? Yang paling spesial sekarang bahwa sekarang tinggi badan kalau yang dulunya 163 sekarang 160 cm. Jadi agak lebih di 160 itu agak lebih di umum aja biar banyak yang animo yang masuk. Karena banyak dulu terkendala di tinggi badan namun dia berpotensi yang bagus. Nah, sekarang diberi kesempatan. Jadi 160 cm. Makanya ayo 5 hari ini silakan mendaftar. Lebih dipermudah ini loh ya. Iya, benar. Karena kebutuhan banyak kita. Oke, baik. Banyak sekali loh lah Kak Mas Mbak ini. Boleh banget loh. Kalau mungkin ya tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Hermawan ya, tinggi badannya kurang. 160. Ini minimal gitu ya. Minimal. Iya. Betul. Jadi mungkin bisa lebih diperluas lagi nih ya cakupannya ya Pak ya. Iya. Betul sekali. Untuk syarat lain ada nggak nih Pak? Selain tadi tentunya yang syarat lain yang perlu kita pedomani yaitu tidak bertindik kecuali dia ada adat. Kalau di Kalimantan kan ada adat orang bertindik, tato. Tapi kalau misalnya tidak ada adatnya dari surat dari adat, nah itu tidak boleh bertato dan bertindik. Itu yang syarat khususnya. Oke, itu aja Pak ya. Yang lain-lainnya normatif sih. Nanti secara detail nanti bisa silakan. Selain buka website juga bisa menanyakan langsung ke Kodim ataupun ke agen terdekat. Oke. Lika juga sempat dengar ada persyaratan prestasi juga. Iya. Apabila memiliki prestasi tingkat nasional, juara 1, 2, 3 silakan dilampirkan. Itu akan menjadikan nilai tambah, tapi juga tidak menjamin. Nah, yang penting seleksi dulu. Seleksi dulu. Kalau lolos baru ya. Iya, gitu. betul. Baik. Baik, kita boleh angkat satu penelpon. Silakan. Oke, kita angkat dulu. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pak Ahmadi di Jekulo. Pak Ahmadi di Jekulo. Iya, ingin bertanya silakan. Ini tentang perekrutan ini. Mau tanya itu kalau misalnya anaknya itu ada hafal tahfiz 5 juz, apakah ada prioritas khusus untuk masuk? Dan apakah nanti biaya pendaftaran sama pendidikannya gratis? Oke. Terima kasih. Baik, terima Laki-laki kasih. anaknya cowok. Iya. Terima kasih. Gimana nih Pak? Kalau anaknya hafal 5 juz, ya kan? Iya. Dan untuk biaya pendaftarannya gimana? Gratis atau gimana? Silakan. Oke. Ini karena reguler, jadi itu yang jelas untuk misalnya hafal juz apa itu itu nanti lihat dari ketentuan atau aturan dari atas. Kalau misalnya sekarang reguler, jadi intinya seleksi yang ada diikuti. Kemudian yang paling saya tekankan di sini tidak dipungut biaya apapun, gratis mulai dari pendaftaran sampai pendidikan sampai jadi tentara. Jadi ini yang kadang-kadang stigma ataupun mindset di masyarakat kadang-kadang, jadi tentara atau jadi TNI atau apa harus menyiapkan apa dana atau apa, itu tidak benar. Jadi untuk masuk angkatan darat, prajurit angkatan darat tidak dipungut biaya sepeser pun.
alias gratis tis-tis. Nah, itu yang harus di Garis bawahi Kang Iya. Mas Bayu, gratis. Jangan orang, iya Mbak, jadi kadang-kadang karena ada pengaruh orang atau ditipu Iya, orang, karena memang akhirnya stigma terkadang iya, ya Pak ya. benar. Kalau ada seperti itu, silakan laporkan ke Kodim. Oh, Jadi bisa dilaporkan? iya, laporkan. Nanti langsung kita tindak lanjuti, kita bisa proses hukum. Apa kalau untuk prajurit TNI yang bermain oknum, itu nanti langsung kita proses. Iya. Kalau masyarakat, nanti langsung kita kita Tindak lanjuti kita gitu ya. pidanakan. Iya, Betul. karena penipuan kan jadinya. Iya, harus ada buktinya Iya. ya berarti ya. Sebelum lapor memang harus buktinya harus nyata, Betul. harus lengkap gitu Betul, ya. betul. Langsung dilaporkan ke Kodim bisa. Betul, Oke, betul. baik. Sudah terjawab ya Pak ya yang ada tadi di Jekulo ya. Terima kasih pertanyaannya. Kita lanjut, tadi syarat umumnya sudah. Nah, kali ini persyaratan administrasinya, dokumen-dokumennya apa saja? Jadi kalau untuk penerimaan Tamtama PK yang 2025 ini minimal lulusan SMA sederajat. Bisa juga satu kali dia paket, ijazah paket. Oh. Boleh. Setara Tapi gitu ya. tapi satu tingkat ijazah tanpa persyaratan nilai minimal. Ya, jadi minimal SMA, SMA, SMK dan juga berlaku ijazah paket. Ini yang harus dipedomani juga. Selain itu juga persyaratan yang terutama untuk administrasi adalah dia tidak memiliki catatan kriminalitas, mendapatkan SKCK dari Polres dan tidak pernah tersandung tindak pidana. Demikian, Mbak. Itu yang khusus ya Pak ya. Iya. Yang lain masih umum-umum aja gitu ya. Umum aja, oke. Betul, akta gitu kan. Buku nikah juga bisa, pas foto dan lain-lain ya Kang Mas Mbak Yo. Bisa dicek di webnya juga gitu ya. Bisa. Untuk lebih jelasnya. Nah, kita lanjut juga nih ke tata cara pendaftarannya Iya. tadi ya. Selain online tadi mungkin Pak. Berikutnya juga bisa mungkin mengisi data-data atau formulir ya yang ada di websitenya tadi yang Iya. Pak Herman sebutkan. Tadi yang saya sebutkan tadi, selain membuka website kemudian mengisi pendaftaran online, nanti setelah itu nanti di tanggal 29 kan pendaftaran online ditutup, Mbak. Tanggal 29. Iya, kemudian di tanggal 6 sampai 31 Januari itu nanti divalidasi. Setelah divalidasi tanggal 31 Januari itu baru nanti akan diadakan pemanggilan untuk pelaksanaan seleksi tahapan mulai dari seleksi administrasi, pemeriksaan kesehatan, jasmani, MI atau mental geologi dan nanti baru sidang terakhir. Sidang Gitu, terakhir. iya. Baik. Sudah ya Kang Mas Mbak Yu ya. Untuk ada yang juga ingin bertanya seperti tadi via telepon bisa Kang Mas Mbak Yu atau di WA kita ya. Karena masih banyak yang akan kita ulas ya Pak ya. Iya. Di 0858 0386 8788. Baik, kita angkat Ya, satu penelpon silakan. sebelum kita jeda. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Oke, Dengan saya Bu Ika dari Mejobo. Bu Ika di Mejobo. Silakan Ibu. Selamat pagi, Pak Hirman. Selamat pagi, Ingin bertanya, Pak, Ya. kalau untuk mohon maaf baru bergabung, kalau untuk bedanya antara Bintara dan Tamtama itu apa? Dan apakah proses antara Bintara dan Tamtama itu bisa dilakukan berbarengan atau berbeda? Terima kasih. Sudah kembali kasih juga. Terima kasih untuk Ibu Ika yang ada di Mejobo. Silakan Pak Herman. Baik, terima kasih Bu Ika. Jadi saya jawab secara singkat. Jadi untuk golongan di Angkatan Darat di TNI yaitu Tamtama, kemudian Bintara, baru Perwira. Kalau dari Tamtama silakan rekrutmennya mulai dari ini Cata PK ini yang sekarang kita buka sampai dengan tanggal 29 Januari, 5 hari lagi ini. Kemudian seleksi Bintara nanti di bulan atau di triwulan berikutnya. Jadi setiap seleksi itu masanya berbeda, tidak berbarengan. Jadi ada jeda-jedanya dan tidak langsung orang bisa mendaftar 2 kali, tidak bisa. Jadi ada ada waktu-waktu tertentunya. Kemudian tadi selain ditanyakan selain Jeda waktunya sama atau enggak? Iya, waktu sama. Kemudian untuk nanti pendidikannya juga berbeda dan nanti pada saat lulus juga nanti mendapatkan golongan kepangkatan yang berbeda. Tapi tentunya semuanya adalah
kita mencari bibit-bibit yang bagus untuk jadi prajurit TNI, karena kita sekarang membuka satuan-satuan baru yang membutuhkan prajurit yang banyak. Jadi kesempatan makin terbuka lebar, dan mari mendaftar bagi masyarakat yang punya putra yang sehat, jasmani rohani, dan punya keinginan, silakan. Ya, nanti kita akomodir dan kita bantu. Demikian. Baik, sudah terjawab ya untuk Ibu Ika di Mejobo, karena ini bisa dibilang sangat jadi impian ya Pak ya, mungkin banyak sekali ya dari pemuda yang ingin menjadi abdi negara. Nah seperti itu. Ternyata sudah banyak yang bergabung di Radio Suara Kudus, boleh kita bacakan satu persatu ya Pak ya. Silakan. Selamat pagi, kali ini ada dari Bang Roni di Gebok. Selamat pagi Pak Hermawan. Tolong dong dikasih bocoran Pak, biasanya penyebab utama kebanyakan gagal lolos seleksi TNI AD itu apa saja ya? Baik, langsung mau dijawab? Langsung saya jawab. Jadi memang pada saat pelaksanaan seleksi ini kan ada 4 seleksi. Ada 4 seleksi. Yang pertama seleksi administrasi tentunya tadi yang dilaksanakan oleh Agendam. Kemudian selesai itu melaksanakan seleksi kesehatan. Biasanya banyak calon-calon itu gagalnya di kesehatan karena mungkin nggak dipersiapkan atau nggak dicek upkan dulu, sehingga pada saat dicek, dites nggak siap. Makanya saran kami apabila ingin mendaftar, silakan melaksanakan medical check up. Itu bisa di RST terdekat, baik itu di rumah sakit Kartika yang ada di depan Kodim bisa. Kalau enggak mau lebih lengkap lagi di Semarang, di rumah sakit DKT ini Bakti Wiratamtama BWT yang di Semarang. Itu di situ minta medical check up sehingga bisa tahu apa kelemahan-kelemahan kesehatannya, sehingga masih ada waktu untuk memperbaiki atau untuk mengobati. Pada saat pelaksanaan tidak terkendala itu lagi. Saya kira penyiapan di check up itu lebih penting ya, karena kadang-kadang kita merasa sehat, kita nggak check up, tiba-tiba pas pelaksanaan kena jantung, kena macam-macam. Nah, itu yang tiba-tiba kedodoran di situ, akhirnya gagal. Ya, demikian. Jadi untuk pendaftaran rekrutmen sendiri setiap tahun ada atau gimana Pak? Rekrutmen ini untuk yang sekarang Tamtama PK, kemudian selesai itu nanti di bulan-bulan 6 itu nanti Bintara. Kemudian nanti di bulan Oktober itu Tamtama PK yang gelombang 2. Untuk Taruna Akmil dan sebagainya itu biasanya nanti di bulan-bulan Maret April itu. Ya. Angkat yang satu ini, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi juga dengan Mbak Sari di Dawe. Mbak Sari di Dawe. Ya, mau nanya Mbak. Iya. Pada Bapak Hermawan, Pak, selamat pagi. Selamat pagi juga. Selamat pagi. Kecil sekali suaranya Pak. Iya Pak. Iya. Selamat pagi Ibu. Iya. Gimana? Mau nanya dong, kalau kan kalau masuk ke TNI itu ada kayak tes fisik juga ya. Nah itu yang harus dipersiapkan tuh biasanya gimana ya? Tes fisiknya. Iya. Sudah kembali kasih juga. Selamat pagi untuk Ibu Sari yang ada di Dawe. Nah ini juga yang pasti ditanyakan banyak calon peserta gitu ya. Tes fisiknya apa saja? Berarti seleksi jasmani gitu? Jasmani, iya. Jadi berlanjut yang tadi, selesai administrasi kemudian kesehatan, selesai kesehatan baru tes jasmani. Jasmani juga harus disiapkan. Kadang-kadang kalau kita nggak menyiapkan jauh-jauh hari, itu nanti pada saat pelaksanaan kaget, akhirnya tidak mencapai nilai yang diharapkan. Ada beberapa poin kegiatan seleksi jasmani, mulai dari lari 12 menit, kemudian pull up, sit up, push up, shuttle run, dan renang 50 meter. Nah, itu lari disiapkan, lari itu 12 menit, nanti ukurannya itu berapa meter dia dapat, itu nanti dikonversi ke nilai. Kemudian pull up itu ada batas-batasnya juga. Kalau bisa ya maksimal bisa sampai 18 itu bagus. Kemudian sit up, push up ya. Kalau bisa maksimal 40, 41, shuttle run itu lari angka 8. Selama 3 kali, jaraknya 10 meter, berapa meter itu putar dia 3 kali, dan yang terakhir renang yang 50 meter yang penting mampu lewat gitu. Dan semuanya itu ada nilai semua. Makanya semakin bagus nilainya, semakin disiapkan, peluang untuk lolos semakin besar. Makanya disiapkan jauh-jauh hari. Betul. Oke, sudah dikasih bocoran banyak ini loh Mbak Hermawan ya. Selengkap itu loh Kak Mas Mbak Yo. Baik, kita menuju pertanyaan berikutnya.
Oke, kita akan dulu yang mau telepon ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi juga, iya. Dengan Selamat pagi juga kepada Bapak Komandan Kodim 0722 Bapak Hermawan, Ya, selamat pagi Pak. Pak Letkol ya, dari santri dengan dari AD, iya, Iya Pak. dengan Pak Bapak Wadiono di Undaan. Pak Wadiono di Undaan. Iya. Ingin bertanya apa nih Pak? Untuk kali ini gelombang pertama ya Pak ini ya. Betul Pak Wadiono. Wadiono. Gelombang pertama. Ya. Ini yang diambil berapa personil ini? Sementara untuk kuota ini masih belum disampaikan dari pimpinan atas, tapi dimaksimalkan Pak. Jadi kita akan mengambil sebanyak-banyaknya, makanya kita melaksanakan podcast ini untuk mencari animo yang banyak biar banyak masyarakat tertarik untuk mendaftarkan sebagai prajurit. Demikian Pak Wadiono. Gimana? Ada pertanyaan lain, Pak Wadiono? Untuk ijazahnya, nah ini untuk ijazahnya ini minimal SMA ya Pak ya. Betul. Kalau untuk yang tamtama minimal ya SMA sederajat. Sama ya. SMA sederajat namun boleh juga. Sanawi nggak bisa Pak. Bisa. Kalau MTS kalau dia harus ini Pak, harus apa? Saya ulangi, ijazah minimal SMA, MA, SMK, sederajat ataupun bisa juga ijazah paket. Kalau sanawi di aturan yang sekarang saya belum kayaknya belum. Belum bisa ya. Iya. Oke, sudah terjawab Pak Wadiono? Untuk pria apa wanita juga ini Pak? Untuk tamtama pria. Khusus pria ya. Khusus pria, betul. Tamtama khusus pria. Nanti kalau Bintara bintara beda banyak Pak. Kowat itu. Tapi kesempatannya cuma 5 hari ya Pak ini ya. Iya, karena kan kita udah buka dari tanggal 23 Desember sampai tanggal 29 nih untuk mendaftar online. Kita tunggu Pak 5 hari rame-rame Pak. Ya Pak, semoga ini pemuda-pemuda di wilayah Kudus bisa ikut mendaftarkan diri ke Tamtama Militer Angkatan Darat. Iya, amin Pak. Untuk gelombang pertama ini ya. Amin. Ya. Terima kasih Pak informasinya. Terima kasih Pak Wadiono. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang Mas Mbak Yu? Masih penasaran juga ya? Banyak nih yang ingin bertanya ternyata ya. Kali ini ada dari Bang Wahyu, Pak Wahyu yang ada di Kaliwungu. Untuk penyakit-penyakit yang mungkin membuat peserta nggak lolos seleksi nih Pak. Mungkin bisa dibocorkan ya untuk Kang Mas Mbak di rumah. Ya, terutama penyakit-penyakit dalam ya. Penyakit-penyakit dalam Mbak seperti jantung, kemudian kalau dia punya kelainan buta warna itu pasti gagal kalau buta warna. Kemudian ya beberapa penyakit yang akan membahayakan pada saat nanti pendidikan maupun pada saat nanti menjadi prajurit. Makanya tadi saran saya sebelum mendaftar ada waktu silakan dicek upkan dulu di rumah sakit tentara. Di situ yang ada dokter-dokter yang berkompeten menangani itu sehingga dia bisa menilai, bisa menakar dan bisa memberikan solusi apa yang perlu dilakukan agar penyakitnya itu diobati ataupun bisa mendapatkan perawatan. Demikian. Oke, satu pertanyaan terakhir Pak. Iya. Baik, kali ini ada dari Bang Kristianto di Karanganyar. Selamat siang, saya izin bertanya Pak. Adik saya waktu kelas 5 SD ini pernah jatuh, terus mengalami pergeseran pada tulang lengan siku-siku. Apakah nanti jadi permasalahan ketika proses seleksi? Dan untuk seleksi MCU, ini seputar apa aja Pak? Oke. Baik, jadi kalau waktu kecil dulu pernah pergeseran dislokasi atau apabila sekarang sudah tidak ada kendala, silakan dicekkan ke ortopedi atau dokter tulang. Itu kalau emang dia sudah kondisinya oke, bisa mendaftar, silakan coba mendaftar. Dan apabila untuk tes MCU, itu nanti pada saat kita membawa putra kita ke rumah sakit itu nanti akan diberikan lembaran apa yang akan dicek, semua itu lengkap mulai dari mata, kemudian THT, kemudian dicek mulai dari penyakit dalam, kemudian varicocele varices, semuanya akan dicek oleh dokter yang menangani MCU untuk perekrutan prajurit ini. Jadi disiapkan dari awal sehingga pada akhirnya apa yang kurang-kurang nanti akan di-advise. Oh ini kurang ini, nanti ini perbaiki, ini dilatih sehingga bisa bisa dihindari kelemahan-kelemahan yang ada di kesehatan. Saya kira begitu sih, Mbak. Ya. Oke, baik.
Sebenarnya poin yang penting ya, yang memang harus disiapkan jauh-jauh hari ketika ingin daftar ataupun mengikuti seleksi ini. Apa ini Pak? Dari sisi mungkin administrasi tadi sudah ya Pak ya. Untuk yang lainnya, persyaratan yang lain yang penting mungkin emang harus disiapkan biar bisa lolos atau nanti tentunya kecewa gitu. Iya. tentunya dua, mental dan fisik. Mental itu dalam arti dia memang niat untuk menjadi prajurit, bukan karena dipaksa. Karena kalau dipaksa itu nanti pada pelaksanaan nanti dia tidak fokus atau tidak maksimal. Yang penting dia niat dulu sebagai prajurit untuk mengabdi pada bangsa dan negara. Setelah punya niat itu tentunya dia akan ada keinginan untuk menyiapkan diri. Menyiapkan diri itu mulai dari belajar dalam pendidikan, dalam akademisnya, kemudian psikologinya, kemudian mental ideologinya, biar dia bisa Pancasilais, dan dia juga menyiapkan fisik dalam artian dia udah mulai menyiapkan lari, kemudian renang, kemudian pull up, sit up dan lain sebagainya. Itu harapannya kalau dia udah niat dulu mentalnya, fisiknya pun nanti akan mengikuti kalau dia udah ada kemauan yang besar. Ya, kalau dia nggak niat ya kita paksa-paksa juga nggak bisa juga. Kerasa nih loh Pak, sudah sampai di segmen terakhir loh. Iya, udah hampir 1 jam ya. Betul sekali. Ya, mungkin closing statement-nya Pak atau himbauan untuk masyarakat nih seputar rekrutmen prajurit TNI ini ya. Silakan. Baik, terima kasih Kang Mas Mbak Yu, pendengar setia Suara Kudus, radionya Wong Kudus 88 FM. Saya Letnan Kolonel Infanteri Hermawan Setiabudi dan Dim 0722 Kudus menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah percaya dengan iming-iming ataupun tipuan-tipuan yang mengatasnamakan pihak-pihak panitia penyelenggara rekrutmen sehingga mengalami kerugian, baik itu finansial dan lain sebagainya. Saya tekankan bahwa untuk menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat adalah gratis, bebas biaya, tidak dipungut sepeser pun. Kemudian saya juga mengajak kepada putra-putra terbaik dari wilayah Kudus ini, mari kita berbondong-bondong menjadi abdi negara, yaitu melalui prajurit TNI AD Secata PK Gelombang 1 yang 5 hari lagi pendaftarannya akan segera ditutup secara online. Harapan saya selaku pemangku kepentingan di wilayah Kudus teritorial kaitan dengan militer ini, harapan saya banyak anak-anak muda Kudus yang mendaftar menjadi tentara dan menjadi abdi negara dan memberikan yang terbaik buat bangsa dan negaranya. Mari kita sama-sama dukung itu. Terima kasih Mbak Lika atas kesempatan yang diberikan. Semoga Kudus menjadi kota yang makin aman, kemudian banyak warganya yang menjadi anggota TNI maupun abdi negara lainnya. Ya, demikian. Terima kasih. Baik, kembali kasih juga, dan salah satunya Mas Mbak itu talk show kita bersama Kodim 0722 Kudus seputar rekrutmen prajurit TNI Angkatan Darat ya. Terima kasih untuk Pak Hermawan Setiabudi. Sehat selalu Bapak. Amin. Semoga kita bisa bertemu dengan kesempatan ya Pak ya. Baik, untuk Mas Mbak terima kasih banyak yang sudah bergabung. Selanjutnya Anda bisa lanjut di Jam Suara Kudus. Lika pamit. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.